Oke guys, kembali lagi di channel YouTube saya ya, di Ibnu Mauludin. Oke, setelah sekian lama udah nggak melakukan aktivitas mengambil gambar ya, atau unit-unit alat berat khususnya Caterpillar. Kali ini saya tergerak kembali. Dimana kalau saya lihat di sini ada unit yang unik sekali ya, menurut saya ini unik sekali. Dimana kalau kita lihat sini terlihat perbedaan yang mencolok dari unit yang ada di depan kita ini. Ya, tentu saja ini adalah unit Caterpillar 773E yang telah dimodifikasi baknya, atau yang biasa kita sebut adalah damnya ya. Nah, damnya itu dimodifikasi jadi tidak seperti biasanya. Kita lihat di sebelahnya sana, sebelah sini ya. Itu adalah unit aslinya, dimana kalau damnya itu baknya itu normalnya seperti itu, dan setelah dimodif jadinya seperti ini ya. Kita terlihat ya, cukup tinggi, jadi secara muatan sudah otomatis lebih banyak ya, lebih besar, keuntungannya itu ya lebih besar ya, dan hanya menggunakan unit yang standarnya kecil gitu ya, 773 gitu. Nah, ini buatan mana? Jelas di sini terlihat ya, di atas di atas model dari unit ini 773 itu ada tulisan Sanggar Sarana Baja. Ya, betul sekali. Jadi kemungkinan untuk dam ini atau pembuatannya itu berasal dari Sanggar Sarana Baja. Nah, untuk kapasitasnya berapa ini kita juga masih belum tahu ya, berapa kapasitas yang bisa ditampung oleh damnya ini. Cukup unik ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan sebelahnya cukup jauh dengan model aslinya ya. Kita lihat dari sini, kita lihat dari tampilan depannya teman-teman ya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari tampak depan cukup menjulang tinggi untuk yang modifikasi ya, dibanding dengan yang aslinya. Nah, sudah pasti maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan muatan yang lebih banyak. Tapi apakah daya tahan dari unit ini setangguh seperti yang aslinya? Kita belum tahu, karena memang saya sendiri belum pernah menguji atau melihat efek dari perubahan dari dam yang ada depan kita ini ya, seperti itu. Kita lihat dari sisi-sisi tampak samping kanan ya, samping kiri dari unit ini terlihat sangat polos ya teman-teman ya, sangat polos, tidak ada ram-ram atau penguat ya gitu, yang mengamankan dari dam bodinya ini. Terus dari sisi ke bawahnya itu masih sama, tidak ada perubahan. Dan kita lihat dari tampak buritannya ya, tampilan dari belakang ya. Oke, kita bandingkan dengan unit yang di sebelahnya itu, yang aslinya kurang lebih sama ya teman-teman. Di situ ada barnya ya, ada bar, dan di sini juga ada barnya ya. Jadi sepertinya untuk tampilan buritannya, tampak belakangnya itu cukup aman ya, cukup kuat lah ya. Terus untuk tampilan samping sebelah sana nih, saya agak susah ya, karena memang terlalu mepet dengan unit aslinya. Nah, di sini yang uniknya adalah teman-teman, biasanya kan dam body ini atau dam truknya ini itu selalu dipanasin sama exhaust ya dari engine. Ini contohnya yang unit yang normal ya. Nah, ini saluran exhaustnya yang berfungsi sebagai untuk menghangatkan si damnya ini ya. Supaya apa? Supaya si batu bara ataupun material yang diangkutnya itu tidak menempel. Jadi dengan adanya panas itu, jadi muatan itu tidak mudah menempel. Nah, untuk yang unit yang modifikasi ini kalau kita lihat ini dia tidak ada rongga untuk masuk ya teman-teman ya. Kita lihat dari sisi sebelah sananya ya.
sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di sini, dia mufflernya ini larinya keluar, teman-teman. Jadi langsung ngebuang, tidak dimasukkan ke dalam damnya ini ya. Nah, kita lihat di sini, ya situ ya. Itu kan jalur exhaust tadi ya. Nah, dia langsung dibikin kayak muffler atau knalpot langsung keluar, arah keluar. Nah, inilah yang membedakan. Jadi, apakah nantinya dengan modifikasi ini akan berpengaruh terhadap muatan atau apalah itu yang diangkut sama unit ini akan menempel dan tidak bisa keluar, tidak bisa terlepas, gimana ya? Nah, ini yang masih menjadi misteri ya teman-teman, karena ini saya cukup unik ya. Ternyata begitu saya lihat, ini ada corong, ternyata itu adalah exhaust dari engine yang biasanya kita sebut knalpot lah ya, untuk bahasa enaknya ya untuk didengar gitu ya, knalpot seperti itu. Nah, itu uniknya teman-teman ya. Nah, sekarang keunikan yang lainnya lagi, bucket ini sebenarnya seukuran apa sih gitu ya. Nah, kalau lihat itu ya, itu kan menjulang cukup tinggi dari kabinnya ya, tinggi sekali ya. Nah, ternyata kalau kita sejajarkan dengan unit lain atau unit di atasnya 773 ya, di atasnya 773 biasanya ada 775 ataupun 777. Nah, kebetulan di tampilan kita ini ada unit yang namanya unit 777. Ini unit 773, unit 777. Nah, kalau kita lihat dari sisi tampilannya, ternyata untuk 773 ini baknya atau damnya ini ukurannya sama dengan unit 777, teman-teman. Kita lihat dari tampilan atas, tingginya cukup sama ya, cukup sama. Dan untuk sisi bagian sininya, untuk bagian atas damnya itu sama, teman-teman. Nah, sama, tingginya sama. Berarti secara otomatis ini kemungkinan untuk muatan yang bisa ditampung oleh 773 dengan modifikasi ini kurang lebih sama dengan muatan yang ada di 777. Nah, ini unik ya teman-teman. Apakah setangguh 777 untuk membawa muatan yang seharusnya dibawa? Ini unit 773 membawa muatan 777. Nah, apakah dia akan setangguh 777? Maksud saya seperti itu ya. Nah, ini yang masih menjadi misteri. Nanti kita akan terus membagi informasi ya teman-teman. Biasanya sih kalau misalkan ada komplain ataupun kerusakan, kita bisa mengetahuinya. Tapi sekedar informasi saja, untuk saat ini saya belum bisa membagikan ketangguhan dari unit-unit ini karena memang saya belum mendapatkan komplainan. Nah, kita tunggu saja. Harapannya sih tidak ada komplainan ya teman-teman. Tapi ini yang menjadi unik juga. Kalau misalkan unit 773 ini bisa menggunakan bucket semuatan 777, ya orang-orang pasti akan berpikir ngapain beli 777, karena toh muatannya bisa ditampung oleh muatannya 773 dengan modifikasi damnya. Nah, seperti itu. Cukup unik ya teman-teman ya, cukup unik. Saya harus berbicara apa lagi nih, karena sekelumit atau sepandangan saya untuk beberapa perubahan seperti itu ya, yang sedikit mencolok dari unit ini. Oke, sedikit itu informasi dari perubahan unit yang ada di 773. Terus dukung channel YouTube saya ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen agar YouTube saya ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Oke, cukup dari saya ya untuk sore hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.